Bab 1345, Selamat datang Kaisar Sander. Sander Ye menatap perahu seberang di tangannya. Dari luar, perahu ini sebenarnya tidak istimewa, tetapi dia tahu bahwa perahu itu telah menciptakan peradaban seberang yang kuat. Setelah Sander Ye berkata, "Karena kamu punya roh, maka tunjukkan rohmu." Perahu seberang sedikit bergetar, dan tak lama kemudian, seorang gadis kecil seukuran telapak tangan muncul di perahu. Dia lembut dan secantik peri, dan dia duduk di haluan, kakinya menjuntai lembut. Dia juga mengamati Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu roh perahu seberang?" Gadis kecil itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Halo, namaku Jojo." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ceritakan padaku tentang asal-usulmu." Gadis kecil itu berkedip dan berkata, "Namaku Jojo, dan aku berasal dari alam semesta bumi tua yang sangat jauh." Sander Ye sedikit mengernyit, "Alam semesta bumi tua." Jojo mengangguk, "Ya." Sander Ye sedikit penasaran, "Tempat macam apa itu?" Jojo berkata, "Itu adalah alam semesta yang terdiri dari 4 peradaban super kuno. Tuanku adalah pengurus utama alam semesta kuno ini. Dia sangat kuat." Ketika dia mengucapkan bagian terakhirnya, dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan sangat bangga. Pengurus utama. Sander Ye sedikit terkejut, karena peradaban Tianxing juga memiliki posisi resmi ini. Dengan ragu, dia terus bertanya, "Di mana alarm semesta bumi tua?" Ekspresi Jojo tiba-tiba berubah muram. "Jauh sekali. Tetapi, aku bisa langsung kembali ke sana, tetapi aku tidak berani kembali." Sander Ye bingung dan bertanya, "Kenapa?" Jojo mendesah pelan, "Karena tuanku berselisih dengan mereka. Setelah berselisih, dia membawaku dan sebatang pohon untuk bertarung." "Oh, tidak, pohon itu dicuri oleh tuanku." Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pohon apa?" Jojo berkata, "Itu pohon yang sangat besar. Itu salah satu dari 3 pohon suci peradaban Suiming. Ketika pemimpin peradaban mereka bertarung dengan tuanku, dia terluka parah oleh tuanku. Tuanku merenggut pohon itu, tetapi pohon itu tampaknya terluka parah kemudian." Sander Ye terus bertanya, "Bagaimana dengan tuanmu?" Ekspresi Jojo menjadi semakin muram. "Tuanku membawaku ke banyak tempat dan akhirnya tiba di tempat ini. Dia ingin tinggal di sini sebentar, tetapi suatu hari dia tampaknya telah menerima kabar dan pergi. Tetapi, tempat ini terlalu lemah, jadi dia meninggalkanku di sini dan memintaku untuk melindunginya. Dia berkata dia akan datang menjemputku nanti. Tetapi, aku sudah menunggu sangat lama dan dia tidak datang." Sander Ye, "Apakah kamu pernah bertarung dengan pemilik pena Tao sebelumnya?" Jojo menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku tidak bisa mengalahkan orang itu. Setelah melihatku, orang itu tiba-tiba berkata bahwa dia tidak ingin bertarung lagi dan melarikan diri." Sander Ye mengerutkan kening dalam, "Laut pahit itu." Jojo berkata, "Laut pahit tidak dibangun untuk mewaspadai dia, tetapi untuk melindungi orang-orang dari peradaban seberang agar tidak menimbulkan masalah di sana. Akan tetapi, setelah pemilik pena Tao pergi, orang-orang di sini keliru mengira bahwa aku telah mengalahkannya, dan kemudian mereka mulai memujiku." Sander Ye berkata lembut, "Jadi begitu. Pemilik pena Tao." Mendengar nama ini, Sander Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini adalah musuh terbesarnya dalam hidup ini. Jojo tiba-tiba berkata, "Jika tuanku melihatmu, dia pasti akan menyukaimu." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Jojo berkata dengan serius, "Karena kamu adalah orang yang baik hati, dan kamu bersedia mengorbankan kultivasimu demi semua makhluk hidup. Tuanku juga sangat baik hati, dan dia terutama menyukai orang yang baik hati." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Siapa nama tuanmu?" Jojo berkata, "Kasih sayang dan kebaikan."
kasih sayang dan kebaikan. Sander Ye sedikit terkejut. Nama ini begitu istimewa. Dia mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan, kamu bilang kamu bisa kembali langsung ke alam semesta bumi tua itu. Jojo mengangguk, ya, ada portal teleportasi di tubuhku, aku bisa langsung kembali. Sander Ye berkedip dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke tempatmu? Tidak, tidak. Jojo melambaikan tangannya berulang kali, kamu terlalu lemah sekarang. Jika aku mengikutimu kembali, aku akan digantung dan dipukuli. Kecuali kamu memanggil bibimu yang cantik, yang bergaun polos. Ketika dia mengatakan hal ini, matanya berbinar dan dia tampak sangat gembira. Sander Ye menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak bisa. Oh. Jojo seperti terong beku, tetapi segera berkata, jika kamu membawa pedangmu, kita bisa kembali. Tetapi, tidak ada gunanya kembali sekarang karena tuanku jelas tidak ada di sana. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan membantumu menemukan tuanmu. Bagaimana menurutmu? Jojo segera berkata, oke, kamu orang yang baik. Sander Ye tertawa. Jojo menambahkan, aku punya beberapa harta karun di sini yang aku bawa dari bumi tua. Meskipun tidak sebagus pedang dan pagoda kamu, harta karun ini tetap bagus. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu dapat menggunakannya kapan saja. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih. Jojo berkedip dan berkata, bisakah aku bermain di pagodamu? Sander Ye mengangguk, oke. Jojo tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berbicara, dia terbang langsung ke pagoda kecil itu dengan tubuh aslinya. Di luar, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini cukup menarik. Bumi tua. Sander Ye menatap ke kedalaman langit berbintang. Tempat apakah ini? Setelah beberapa saat, dia menarik pikirannya dan menuju klan Kaisar dengan bantuan Tuan Pagoda. Klan Kaisar. Pada saat ini, semua orang kuat klan Kaisar berkumpul di satu aula. Dalam peperangan ini, segenap klan Kaisar sebenarnya tidak kehilangan banyak orang kuat, karena pada akhirnya, Sander Ye dan Fa Fan lah yang bertempur. Dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat inti klan Kaisar masih ada di sana. Yang memimpin kelompok itu adalah mantan ketua klan, Ling Yi, dan di sampingnya adalah ketua klan sekarang, Mingo Di. Ling Yi melirik orang-orang yang terdiam di aula dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Setelah Sander Ye mencapai Kaisar Agung, klan Kaisar memilih untuk menyerah, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa nantinya Sander Ye akan menyebarkan taunya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kaisar Agung. Pemuda itu membubarkannya begitu saja. Oh sial. Apakah dia begitu impulsif? Tentu saja, bukan itu intinya. Intinya adalah apa yang harus dilakukan klan Kaisar sekarang. Terus tunduk pada Sander Ye. Atau ambil kesempatan ini untuk mengalahkan Sander Ye dan rebut keberuntungan Kaisar Agung dan perahu seberang. Klan Kaisar sekarang menghadapi pilihan. Di dalam aula, semua orang kuat dari klan Kaisar terdiam, dan suasananya sangat sendu. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara yang dalam, dua ketua klan, aku pikir ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi klan Kaisar kita. Ling Yi menatap lelaki tua berjubah hitam itu, tetua ke-9, tolong ceritakan padaku secara rinci. Pria tua berjubah hitam itu memiliki cahaya dingin yang bersinar di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika Sander Ye adalah Kaisar Agung, klan Kaisar kita akan tunduk padanya dan melayaninya. Tapi sekarang, dia bukan lagi Kaisar Agung. Dia sama sekali tidak memiliki kultivasi. Bukankah konyol bagi klan Kaisar kita untuk melayani orang yang sama sekali tidak memiliki kultivasi? Selain itu, dia sekarang memiliki aura seorang Kaisar Agung, dan dia memiliki benda ilahi kelas atas, perahu seberang.
Jika klan kaisar mendapatkannya, sangat mungkin klan kaisar akan memiliki kaisar agung yang akan memerintah alam semesta kaisar dan 10 dunia liar. Kaisar agung lainnya akan muncul. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu mengatakan ini, darah semua orang di lapangan langsung mendidih. Betapa mulianya ketika kaisar agung muncul di klan kaisar. Alam semesta kaisar menyerah, dan 10 alam semesta liar menyembahnya. Seluruh alam semesta gemetar mendengar nama klan kaisar. Akan tetapi, dengan meninggalnya kaisar agung klan kaisar, status klan kaisar anjlok di seluruh jagat raya. Bukannya klan kaisar tidak kuat, tetapi begitu kaisar agung jatuh, klan kaisar akan diserang oleh semua orang. Semua sumber daya yang pernah diduduki oleh klan kaisar telah diserahkan, dan bahkan senjata kaisar yang awalnya dimiliki oleh klan kaisar harus ditinggalkan. Akhirnya, setelah meninggalkan senjata kaisar dan sebagian besar kepentingan inti mereka, klan kaisar bermigrasi dari 10 dunia liar ke tempat terpencil ini untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, leluhur klan kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras satu demi satu, semua dengan harapan bahwa klan kaisar dapat menghasilkan kaisar agung lainnya, yang kemudian akan memerintah dunia lagi, mengembalikan kejayaan klan kaisar sebelumnya, dan membalas rasa malu masa lalu. Akan tetapi, setelah sekian tahun, klan kaisar masih belum juga melahirkan kaisar agung. Tapi kali ini, kemungkinan besar ini adalah kesempatan bagi klan kaisar. Di dalam aula, semua orang menjadi semakin bersemangat saat mereka semakin memikirkannya, dan merasa bahwa inilah saatnya bagi klan kaisar untuk bangkit kembali. Pada saat ini, Mingodi tiba-tiba berkata, "Menurutku apa yang dikatakan oleh tetua ke-9 itu benar. Terlebih lagi, meskipun Sander Ye adalah kaisar agung, dia bersedia menerima penyerahan klan kaisar kita. Tetapi, bagaimana mungkin klan kaisar kita menyerahkan hidup dan mati klan kita kepada orang lain? Lebih baik kita bertarung dan menjadi kaisar agung sendiri." Para tetua lainnya juga mengangguk setuju. Lebih baik memilikinya sendiri daripada dimiliki oleh orang lain. Siapa yang tidak mengerti kebenaran ini? Sekarang Sander Ye bukan lagi kaisar agung, tetapi dia tidak hanya memiliki kekayaan kaisar agung, tetapi juga senjata kaisar, perahu seberang. Bagi klan kaisar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan membunuh Sander Ye, mereka tidak hanya bisa mendapatkan senjata kaisar, tetapi juga bisa mendapatkan keberuntungan kaisar agung. Dengan keberuntungan kaisar agung, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mereka akan menjadi kaisar agung. Ayo kita lakukan. Pada saat ini, tetua ke-9 mengepalkan tangannya, matanya merah, dan seluruh tubuhnya seperti disuntik doping. Kesempatan 1000 tahun itu secepat kilat berlalunya, lenyap dalam sekejap. Jika klan kaisar tidak memanfaatkannya hari ini, kami akan menyesalinya di masa mendatang. Ketua klan saat ini, Mingodi, juga berdiri saat ini, matanya berbinar, seperti kata pepatah, ketika kamu ragu, ketika kamu takut akan sesuatu, bencana akan mengikuti. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan oleh klan kaisar kita. Tetua ke-9 melambaikan tangannya, matanya merah. "Mantan ketua klan, jika kamu tidak mengambil apa yang Tuhan berikan kepadamu, kamu akan menanggung akibatnya. Ayo lakukan. Ayo lakukan." Para tetua lainnya juga sangat gembira, darah mereka mendidih. Rasanya seolah-olah kaisar agung berada tepat di hadapan. Lalu mengapa Fasafan tidak mengambil tindakan pada saat kritis? Pada saat ini, Lingi yang tadinya diam, tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Lingi. Lingi melirik semua orang dan berkata, "Jika begitu mudah menjadi kaisar agung, mengapa tidak kaisar agung yang muncul selama bertahun-tahun? Apakah kalian tidak tahu apa yang sedang kita tunggu?" Wajah semua orang berubah jelek. Apakah mereka layak menjadi kaisar agung? Tentu saja tidak. Lingi melanjutkan,
biar ku beritahu apa yang kupikirkan. Pertama, ketika Sander Ye bertarung dengan Fasa Fan yakin akan menang, tetapi pada saat kritis dia tiba-tiba berhenti dan membiarkan Sander Ye mengambil semua kekuatannya. Ini sangat tidak biasa. Kedua, setelah Sander Ye pergi, para orang suci sejati yang tewas dalam pertempuran di peradaban seberang dibangkitkan satu demi satu. Kaisar Agung dapat membangkitkan mereka yang tubuhnya telah musnah dan yang jiwanya telah hancur, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa Kaisar Agung dapat membangkitkan bahkan mereka yang telah sepenuhnya musnah. Perkataan Lingi bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala semua orang. Dalam sekejap, semua orang mulai tenang. Mingo berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, maksudmu ada seseorang di belakang Sander Ye?" Lingi tidak menjawab, tetapi malah bertanya balik, monster yang sangat jenius, belum lagi di alam semesta kaisar ini, bahkan jika ditempatkan di seluruh 10 dunia liar, dia adalah eksistensi teratas, bahkan tidak kalah dengan klan kaisar yang terkuat. Pada saat ini, tatapan rumit melintas di matanya. Orang seperti ini bukanlah orang biasa. Kekuatan keluarga biasa tidak akan pernah bisa membina orang seperti itu. Aku selalu merasa bahwa klan kaisar mungkin telah jatuh ke dalam perangkap kali ini dan telah diperhitungkan oleh seseorang. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mingo diragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, tidak begitu, kan? Klan kaisar adalah klan Kaisar Agung. Kecuali itu adalah Kaisar Agung, bahkan monster tua di 10 tanah liar tidak dapat berkomplot melawan kita secara diam-diam." Lingi menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika seorang manusia melihat ke langit berbintang, bintang yang paling gelap begitu besar sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Meskipun klan kaisar kita telah menghasilkan Kaisar Agung, ini tidak berarti bahwa kita telah berdiri di puncak alam semesta. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta yang luas ini. Bagi kita, Kaisar Agung adalah akhir dari jalan dan puncak gunung. Tapi, mungkin masih ada gunung yang lebih tinggi dari ini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa emosional. Setelah pertempuran ini, baik Fasa Fan maupun Sander Ye sama-sama terkejut. Percakapan terakhir antara Fasa Fan dan wanita yang bergabung dengannya membuatnya menyadari bahwa ini mungkin sebuah jebakan, dan klan kaisar secara tidak sengaja terlibat. Kaisar Agung. Situasi ini ternyata telah melahirkan seorang Kaisar Agung. Seberapa menakutkannya orang yang bermain catur itu. Semua orang di lapangan yang dapat bertahan hidup hingga saat ini bukanlah orang biasa. Setelah Lingi mengatakan ini, semua orang memikirkannya dengan saksama dan dapat memikirkan banyak poin penting. Selain itu, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa ada yang salah. Masalah ini aneh. Pada saat ini, Mingo tiba-tiba bertanya, "Ayah, jika ini benar-benar permainan, siapa yang menang?" Lingi berkata dengan tenang, "Siapapun yang selamat, dialah pemenangnya." Sander Ye. Mingo diragu sejenak, lalu berkata, "Tetapi dia telah kehilangan kultivasinya." Lingi meliriknya dan berkata dengan kaget, "Bagaimana jika ini jebakan lainnya?" "Oh, sial." Kepala Mingo berdengung. Lingi melirik semua orang, wajahnya tampak sangat serius. Sekarang klan kaisar hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah apa yang baru saja kalian katakan, yaitu melakukan yang terbaik untuk membunuh Sander Ye, merebut keberuntungan Kaisar Agung dan perahu seberang, lalu menciptakan Kaisar Agung dengan seluruh kekuatan kita. Mustahil. Pada saat ini, tetua ke-9 melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak. Semua orang melihat ke arah tetua ke-9, yang berkata dengan suara yang dalam, "Pertama, jika ini benar-benar jebakan, maka kita benar-benar akan mencelakai diri jika kita melakukan ini. Kedua, bahkan jika kita berhasil merebut keberuntungan Kaisar Agung dan perahu seberang, jika kita tidak dapat menciptakan Kaisar Agung dalam waktu singkat,
maka klan kaisar kita akan dikepung oleh klan kaisar agung lain dan sekte abadi, juga menjadi sasaran kritik publik, dan kemudian tidak akan ada pemulihan. Pada saat ini, dia menghela nafas, sulit, sangat sulit. Aku pikir pilihan terbaik kita sekarang adalah menjauh dari Sander Ye, tidak menyakitinya, menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan kemudian bertindak ketika saatnya tiba. Mingo tiba-tiba menatap Lingi, "Ayah, bagaimana dengan cara kedua?" Lingi berkata, "Dukung Sander Ye dengan seluruh kekuatan dan bertaruh pada keberuntungan klan." Begitu kata-kata itu diucapkan, itu bagaikan sambaran petir yang mengejutkan semua orang. Mingo menatap Lingi dengan heran, "Ayah." Lingi mengepalkan tangannya, matanya bersinar, dan seluruh auranya benar-benar berbeda. Pertama, kita harus memahami satu hal. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi klan kaisar kita. Selama kurun waktu ini, banyak aura yang tidak jelas telah menyerbu wilayah kaisar ini. Klan kaisar agung dan sekte abadi telah mendengar berita itu dan datang ke sini. Mereka secara terbuka menargetkan Sander Ye. Masalahnya, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi? Klan kaisar kita sudah lemah, dan perang dengan peradaban seberang dalam beberapa tahun terakhir telah sangat melemahkan kekuatan kita. Sekarang ketika mereka melihat kita, mereka pasti melihat sepotong daging gemuk. Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, begitu mereka merebut keberuntungan Kaisar Agung dan perahu seberang lalu benar-benar menciptakan Kaisar Agung, maka klan Kaisar juga harus menyerah. Dalam kondisi ini, mengapa tidak mencobanya? Taruh semua harapan seluruh klan pada Sander Ye. Jika dia bisa menjadi Kaisar Agung lagi, maka klan kaisar akan menjadi yang pertama mendukungnya, dan dia pasti akan memperlakukan klan kaisar dengan baik. Mingo berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana jika dia tidak memperlakukan kita dengan baik?" Lingi menyipitkan matanya sedikit, demi rakyat jelata, dia bersedia membubarkan bahkan kekuasaan Kaisar Agung. Selama klan kaisar dengan tulus mendukungnya, dia akan memperlakukan kita dengan baik. Mingo terdiam. Lingi mengepalkan tangannya erat-erat, dengan sikap yang tegas, seperti kata pepatah, seekor lalat hanya dapat terbang beberapa mil, tetapi jika mengikuti ekor kuda, dia dapat terbang sejauh 1000 mil. Klan kaisar kita sekarang semakin berkurang kader, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar. Daripada perlahan-lahan binasa seperti ini, lebih baik mempertaruhkan nasib seluruh klan sekali saja. Jika kita bisa menang, klan kaisar kita dapat hidup kembali dan meneruskan keberuntungan kita setidaknya selama 100 juta tahun. Dalam 100 juta tahun, jika klan kaisar kita dapat melahirkan Kaisar Agung, itu akan sangat bagus. Jika tidak, maka kita telah melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan leluhur dan generasi mendatang. Saat mengatakan hal itu, dia mendesah dalam-dalam, merasa tidak berdaya. Setelah kematian leluhur Kaisar Agung, semua ketua klan kaisar ingin mengembalikan kejayaan leluhur mereka. Tapi itu sungguh sulit. Setelah mendengar kata-kata Lingi, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka tahu bahwa keputusan mereka hari ini akan menentukan nasib klan kaisar. Tetua ke-9 tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Ayo bertaruh. Kita bisa bertaruh. Daripada mati mengenaskan, lebih baik kita berjudi. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi kaisar dalam kehidupan ini, kita harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan di masa depan." Bertaruh. Tak lama kemudian, seorang tetua lainnya berdiri dan berteriak, "Demi kemuliaan leluhur kita, demi kemuliaan klan kaisar kita, dan demi generasi mendatang klan kaisar kita, bertaruh." Pada saat ini, semua orang di aula bersorak. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Dua ketua klan, Sander Ye datang." Lingi, sang pemimpin,
tiba-tiba berdiri dan berkata, "Perintahkan departemen upacara klan kaisar untuk memainkan musik dan menari untuk menyambut kaisar." Bersambung.